Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel with me, Heris Setiawan. Kali ini kita akan bahas listrik arus arah ya, pelajaran fisika SMA kelas 12 ya. Nah, di sini kenapa kok dispesifikkan ya? Beda dengan waktu SMP ya. Yang kita tahu bahwa sebenarnya kita belajar listrik itu ada dua jenis ya sebenarnya. Listrik itu terbagi menjadi dua, di mana kita belajar tentang fenomena listrik yang diam, atau that means listrik yang diam, alias sebenarnya harusnya nggak kemana-mana gitu ya. That means kita bisa bilang listrik statis. Listrik statis. Nah, kemudian di sini ada listrik dinamis. Nah, listrik dinamis sendiri ya sebenarnya terbagi menjadi dua gitu. Karena kita tahu bahwa sumber listrik itu atau listrik dinamis yang seperti ada arusnya gitu ya, ada tegangannya, itu terbagi menjadi dua berdasarkan sumbernya ya. Ada AC, ada DC. That means kalau AC itu adalah bolak-balik ya, bolak-balik. Sedangkan untuk AC, DC itu adalah searah. Oke. Nah, di sini yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah listrik DC-nya ya. Karena kenapa kok kita belajar listrik DC dulu dibandingkan AC? Kita di SMA itu pertama pasti fix nge-review dulu ya. Kemudian setelah review, nah baru nanti ketika di DC barulah ke AC ya. Karena dasar dari hitungan AC ya, beserta kayak misalkan rumusnya itu ada kaitannya dengan di DC. Oke. Nah, right now kita akan bahas untuk DC terlebih dahulu. Nah, apa yang akan kita bahas di direct to current, direct current atau arus searah. Nah, yang kita akan bahas adalah mungkin secara hitungannya aja ya. Kalau secara teoritis kita tahu bahwa sumber listrik DC atau listrik arus searah itu adalah baterai dan aki. Nah, di mana baterai itu sebenarnya kenapa kok kita bisa bilang searah? Karena sekali pakai aja. Alias kalau mau pakai lagi, kalau udah kan pakai nih baterai atau aki. Nah, kalau baterai kan nanti berapa dalam durasi sekian pasti nanti lama-lama habis dong. Nah, itu artinya seketika kita pakai dia tidak mengisi ulang gitu ya. Jadi kalau mau diisi ulang ya bisa aja, baterai itu bisa diisi ulang kan. Aki pun juga begitu. Cuman harus setelah kita pakai udah dilepas barulah diisi seperti itu ya. Nah, listrik DC ya udah jelas listrik itu pasti ada rangkaian ya. Nah, rangkaian listriknya ini depends on atau berkaitan dengan hukum Ohm ya. Hukum nanti akan kita belajar Firth dan hukum Kirchhoff yang ada dua ya. Hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, dua-duanya kepake nih gitu ya. Jadi hukum 1 Kirchhoff ini nanti relate to hukum 2 Kirchhoff-nya. Nah, kemudian nanti hukum Kirchhoff dan hukum Ohm ini saling berkaitan dan penerapannya pada rangkaian loop sederhana gitu ya. Karena di sini kita tidak akan belajar, maksudnya tidak belajar tentang instalasi listrik di rumah gitu ya, atau mungkin listrik PLN segala macam. Yang kita akan bahas mungkin kayak misalkan kita bikin praktek ya kan, kita ada sumber tegangannya, terus kita sambungkan dengan kabel, terus ada lampunya, even though walaupun ada hambatannya ya kan. Nah, kemudian pasti alat listrik itu pasti ada energi listrik ya. Nah, di mana energi listrik itu berkaitan dengan daya yang dikeluarkan. Nah, biasanya daya yang dikeluarkan ini untuk menghitung biaya listrik. Nah, saya bahwa kalau misalkan kita tahu bahwa kayak misalkan listrik token listrik ya, kalau kita beli kita beli nih 100.000 misalkan, oh ternyata dapatnya sekian kWh nih. Nah, kWh itu ya adalah ada kaitannya dengan energi listrik. Nah, karena kita tahu bahwa kalau misalkan sebenarnya ini relate-nya bisa kebalik ya. Jadi mereka tuh pasti nanti saling keterkaitan lah. Nah, penerapan listrik DC ya kayak misalkan ini secara teoritis ya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan
materi pengayaan atau materi tambahan, karena dibilang kenapa kok materi tambahan bukan materi wajib gitu ya, karena ini nggak semuanya diajarin. Bahkan mungkin ada beberapa sumber yang menyatakan dia ada jembatan Wheatstone atau tidak, bahkan nggak ada sama sekali gitu ya. Dan beberapa even though walaupun bukunya nggak ada, tapi beberapa guru ada yang mengajarkan ada jembatan Wheatstone, ada juga yang enggak. Karena ini sebenarnya untuk yang di jembatan Wheatstone ini atau Wheatstone Bridge itu adalah materi tambahan. Oke. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah hukum-hukumnya terlebih dahulu ya, dari rangkaian. Yang akan kita bahas pertama adalah rangkaian listrik ya. Ada seri paralel yang berkaitan dengan ketika kita menghitung ada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, kemudian yang B yaitu adalah energi listrik, daya listrik. Kemudian menghitung biaya listrik. Nah, kemudian baru jembatan Wheatstone ya. Oke, sekarang mungkin tanpa basa-basi lagi kita hapus dulu ya. Ini pengenalannya secara mind map ya atau peta konsepnya. Oke. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan hukum Ohm ya, hukum Ohm itu, tapi sebelum lanjut ke situ kita akan bahas yang pertama adalah kuat arus listrik ya. Kuat arus listrik atau kita biasa simbolkan dengan, nah mungkin untuk simbol ini mungkin ya ada sedikit perbedaan gitu ya. Untuk simbolnya ada sedikit perbedaan ya, karena untuk simbolnya tersendiri, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah I kecil, atau ada juga yang menulis I besar ya. Jadi mungkin nanti kalian akan ketemu yang versinya I besar ada, atau yang I kecil juga ada. Nah, kemudian untuk kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere ya. Satuannya adalah ampere. Satuannya adalah ampere atau kita bisa singkat A besar ya. Oke. Nah, apa sih definisinya gitu ya? Apa sih definisi dari kuat arus listrik gitu ya? Definisinya itu adalah jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu ya, atau kita bisa bikin dalam secara sistematisnya atau secara matematisnya kita bisa tulis bahwa I, nah ini yang saya pakai, yang biasa sering saya pakai ya untuk I itu adalah I besar. Karena dari dulu saya waktu sekolah ya, itu lebih cenderung menggunakan I besar dibandingkan dengan I kecil. Oke, untuk rumusnya itu adalah I sama dengan Q. Nah, untuk Q ini juga sama. Untuk muatan tuh ada yang mengatakan bahwa Q kecil, ada juga Q besar ya. That's no problem. I sama dengan Q per T. Artinya jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, inilah rumusnya. Oke, nah ini masih rumus dasar kok ya, nggak susah-susah banget. Yang penting selama kalian tahu matematika dasarnya ya, hingga secara aljabar, rumus dasar ini yang harus kalian ingat. Dengan keterangan I itu udah jelas ya di atas ya. Nah, tinggal Q adalah muatan. Nah, untuk simbolnya mungkin saya kasih tambahannya. Ini bisa juga dalam bentuk Q kecil juga boleh ya. Karena ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya Q kecil juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau misalkan Q atau Q kecil ya, kita bisa bilang. Nah, keterangannya Q atau Q kecil ya, depends on situation ya. Karena tergantung gurunya dan tergantung textbook yang kalian pakai. Ini adalah muatan. Nah, untuk muatan di sini tidak dijelaskan ya, muatan apa. Cuman kalau misalkan ya, harusnya sih harusnya elektron, karena kita tahu bahwa muatan itu yang mengalir adalah elektron ya, karena elektron dalam atom ada proton, ada elektron, ada neutron. Itu elektronnya yang bergerak, bukan proton maupun neutron. Proton dan neutron itu inside inti atom ya, di dalam inti atom. Yang bergerak hanyalah elektron.
Oke, nah sekarang untuk T-nya, that means ya you know lah, T itu adalah waktu, ya, waktu dalam waktuan sekon atau dalam waktuan S gitu ya. Nah, kemudian pastikan kita tahu ya bahwa kalau misalkan kuat arus listrik itu, namanya arus listrik itu kan pasti ada arahnya ya. Pasti ada dong jalurnya karena kan di sini kita bicara bergerak gitu ya. Oke, jadi arus listrik ya, arus listrik itu bergerak dari potensial tinggi, potensial tinggi ke potensial rendah ya, atau kita bisa bilang apa namanya, nah jadi arus itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah ini berlawanan dengan yang namanya elektron ya. So misalkan kita punya sebuah gambar bola bermuatan gitu ya, ini bola bermuatan ya, misalkan ini positifnya lebih banyak gitu ya, positifnya mungkin ada 7 gitu ya, cuman kalau misalkan ini 5, that means berarti ini ya, maka arah arusnya tuh seperti ini, arah arus listrik ya, arah arus listrik itu akan seperti ini. Tetapi kalau misalkan ditanya arah elektron itu akan berlawanan ya, jadi arah elektron itu akan ke arah sini ya, berlawanan. Arah elektron itu berlawanan dengan arah kuat arus listrik. Jadi di notes ya, arah elektron berlawanan dengan arah arus listrik. Seperti itu. Nah, kemudian misal kalau misalkan dianalogikan arus listrik itu seperti apa sih? Oke. Jadi arus listrik itu bisa dianalogikan seperti ini ya. Analogi arus listrik ya. Analogi arus listrik. Analogi arus listrik itu adalah seperti ini. Jadi kalau misal arus listrik itu sama dengan aliran air ya. Dimana kalau aliran air itu pasti dari tempat tinggi ke tempat yang rendah kan. Nah, jadi tempat tinggi itu mempunyai potensial yang tinggi, sedangkan kalau yang di bawah itu mempunyai potensial yang rendah. Nah, pasti dari atas ke bawah. Nah, kemudian nanti kenapa kok bisa balik lagi ke itu, kan pasti muter ya kalau dalam suatu rangkaian pasti balik lagi karena ya ketika ke bawah begini dia akan balik lagi mengambil sumber energi berupa dengan pompa gitu ya, yang kemudian akan dimasukkan lagi ke penampungan air. Jadi nanti kalau misalkan dibikin itu adalah dari plus ke negatif, nanti akan lanjut lagi seperti itu ya, karena nggak mungkin dong kalau misalkan kita air kalau mau mandi pasti nanti kehabisan, kan tidak seperti itu ya. Nah oke, nah di mana kita tahu ya, di sini kita ada tambahan lagi ya, sebelum kita lanjut ke hukum ohmnya segala macam. Nah kita tahu bahwa ini kan muatan ya, tapi kan kita nggak tahu bahwa kan sebenarnya muatan yang berpindah ini adalah elektron gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah cuman kalau misalkan ditanya kalau misalkan elektron itu kan pasti punya muatannya ya. Nah, muatan elektron itu 1,6 kali 10 min 1,6. Jadi kita tahu bahwa ini kan berarti kita bisa bilang kita sambungkan atau kita kaitkan gitu ya. Kita kaitkan untuk Q-nya. Q-nya itu adalah jumlah total elektron ya, banyaknya elektron. Jadi N dikali dengan Qa ya. Kan bisa aja nih misalkan elektronnya nggak 1 biji tapi 2 biji. Nah, jadi yang biasa kita maksudnya yang biasa mungkin sering ketemu soalnya itu udah dalam bentuk Q total ya, dalam bentuk Q total. Jadi bukan dalam bentuk 1 biji elektron. Nah, di mana untuk Qa itu adalah muatan elektron ya
yang besarnya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, dari sini berdasarkan satuan ya, kalau kita bandingkan dari rumus I sama dengan Q per T, ya dari I sama dengan Q per T nih. Kalau berdasarkan satuan, di sini kan berarti tadi I sama dengan watt arus listrik, ya. Yang satuannya adalah ampere atau A besar. Nah, itu kalau misalkan kita kaitkan, berarti ini sebenarnya ini A dong satuannya. Terus sama dengan Q itu satuannya C. Nah, ini per sekon. Artinya apa? Jadi sebenarnya dalam arus listrik itu 1 ampere itu setara dengan 1 kolom per sekon gitu. Jadi selama satuan misalkan nih kalian punya sesuatu setelah kalian menghitung ternyata itu adalah kolom per sekon. Nah, kita bisa relate kan atau kita bisa hubungkan bahwa kolom per sekon itu adalah ampere. Oke, remember ya. Jadi 1 ampere itu setara dengan 1 kolom per sekon. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa dikaitkan seperti ini. Ya kayak misalkan mungkin nanti ya atau apa namanya. Kan ada beberapa satuan yang sering harusnya terdiri dari beberapa satuan itu cuman jadi satu jenis satuan. Bisa kita katakan bahwa contoh gaya. Gaya itu kan kalau berdasarkan hukum 2 Newton kan adalah massa dikali percepatan. Nah, ini kan harusnya satuannya ya, kita bahas satuannya aja ya. Massa itu kan satuannya kilogram. Sedangkan untuk percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Kenapa kita nggak pakai gaya itu satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat? Nah, jadi apa namanya ya? Sebagai penghormatan ya, Sir Isaac Newton, maka gaya itu satuannya Newton. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa ternyata 1 Newton itu ya setara dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Jadi satuan yang lain ya atau beberapa satuan yang lain tuh kalau dioperasikan ya baik menggunakan perkalian ataupun pembagian itu bisa direlatekan dengan satuan yang lain ya. Oke, mungkin untuk contoh soal seperti ini ya kan cuma tinggal masukin I sama dengan Q per T ya kan. Tinggal masukkan secara Q-nya. Oke. Jadi misalkan nih. Oke, ini adalah contohnya. Ya, ini adalah contoh soal. Tentukan jumlah elektron ya dengan satuan muatan elektron itu adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam. Jika kawat tersebut dialiri listrik dalam sebesar 0,8 ampere. Oke. Mungkin di sini contoh yang akan saya kasih contoh soal mungkin contoh soal dasar ya atau mungkin contoh soalnya mungkin tidak akan serumit yang level up, tapi setidaknya mungkin dapat membantu pemahaman konsep kalian ya. Oke, dari soal ini kita tahu bahwa yang diketahui adalah pemuatan elektronnya ya. Pemuatan elektronnya itu adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, biasanya untuk jumlah atau muatan elektron ini biasanya kalau baik ya, kalau soal yang ngasih soal baik itu biasanya dikasih tahu keterangannya. Satu muatan elektron itu sekian. Cuman ya kalau jahat ya mau nggak mau kalian harus menghafal ya. Oke, yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam, that means T-nya adalah 1 jam. Nah, kemudian jika kawat tersebut dialiri arus listrik, I adalah 0,8 ampere. Nah, sebenarnya kan ini berarti di awal udah ditanya adalah jumlah elektron ya. Nah, atau kita bisa bilang ini N ini di sini bertindak sebagai banyaknya elektron. Banyak elektron. Nah, oke, berarti yang ditanya adalah N-nya. Yang ditanya adalah N-nya. Oke, jawab gimana? Oke, dari rumus dasar ini mungkin ini akan saya hapus saja ya. Jadi ini cuma sekedar analogi yang kita fokuskan kan ininya ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan secara jawaban berarti kan ini kalau kita relatekan rumus maka rumusnya adalah Q sama dengan N kali Q kan.
Kita tulis dulu. Q sama dengan N dikali QE. Tetapi kalau secara ini kita kerjain, Q-nya kan belum ada nih. Nah, jadi sebenarnya fisika itu kalau kalian mau mengerjakan konsep kalian yang mau kalian terapin itu seperti apa sebenarnya? Karena ada dua sistem pengerjaannya. Kalian turunin rumus sendiri, ya, maksudnya dari rumus dasar kalian turunkan rumus sendiri berupa rumus jadi, barulah kalian masukin. Atau mungkin yang nggak mau repot berdasarkan menurunin rumus, kalian cari value-nya atau nilainya itu berapa. Biasanya bahwa kayak misalkan nih Q sama dengan N kali QE. Nah, ternyata di sini belum ada Q-nya. Bisa kita katakan bahwa kita harus cari Q-nya dulu. Nah, di sini nyari Q-nya itu ada I, ada T. Kita pakai rumus apa? Wah, jelas banget. I sama dengan Q per T. Nah, berarti I-nya sama dengan 0,8. Untuk Q-nya itu yang ditanya. Per T-nya adalah, nah, be careful ya, ingat. Dalam fisika beda dengan kimia, yang dimana kalau fisika itu wajib satuannya biasanya normalnya, misalkan kayak arus listrik itu ampere. Nah, ampere itu kan suatu satuan sistem internasional. So kalau udah yang satu besaran adalah satuan internasional, yang lain harus mengikuti seperti itu ya. Kalau kimia kan biasanya mungkin kalau dalam fisika kan massa satunya kilogram. Tapi kalau misalkan di kimia kan dia pakainya gram aja. Nggak wajib harus ke kilogram. Karena satuan massa molar itu gram per mol. Ya, karena kan pasti mengukur sesuatu itu kan pasti kecil ya. Jadi kita nggak bakal mungkin ke kilogram. Oke, sehingga T-nya ini kita harus rubah ya. Yaitu adalah dalam satuan sekon ya. Karena di sini sudah dikasih tahu satuan sekon, di mana 1 jam itu setara dengan 3.600 detik atau 3.600 sekon. So, kita masukkan di sini. Nah, berarti di sini kita bisa bilang bahwa Q itu setara dengan 0,8 dikali 3.600. Nah, berarti Q-nya itu sama dengan berapa tuh? Oke, 2.880 kolom. Ya. Oke, so kita masukkan ke sini. Nah, Q-nya adalah 2.880 ya, 2.880 dikali N dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ingat, di sini min itu cuma mendefinisikan bahwa dia muatan elektron, muatan negatif. Sebenarnya kalau misalkan kita bandingkan dengan proton ya atau Qp, itu ya sama sebenarnya, 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Cuma bedanya adalah di sini positif. Jadi tanda positif dan negatif itu hanya untuk membedakan, oh ternyata elektron itu bermuatan negatif, bukan bermuatan positif. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk di sini berarti N-nya sama dengan 2.880 per 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, oke. Terus kita lanjutkan, berarti ini kita hitung nih. 2.880 ya kan. 2.880 dibagi 1,6 itu berapa sih? Oh, ternyata di sini didapatkan bahwa N-nya itu adalah 1.800 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, atau kita bisa bilang bahwa N-nya itu sama dengan, nah ini boleh ya kalau kalian mau bikin begini aja, 18 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 19 ya. Dasar matematika, kalau pangkat ini dijumlahin ya, kalau dikali jadinya 18 kali 10 pangkat min 17 kolom. Ya. Min 17 kolom seperti itu. Min 17 elektron. Ya. Emang iya. Coba kalau misalkan ini, ingat kalau misalkan dia naik, dia jadi positif. Kan nggak bakal mungkin dong masa jumlah elektronnya minus, ya kan? Ini adalah 19. Berarti di sini 2, di sini 19, jadinya berarti 21 ya. 12 tambah 9. 19 tambah 2, 21. Jadi totalnya adalah banyak elektronnya adalah 18 kali 10 pangkat 21 elektron. Atau 1,8 kali ini mundur 1, ini bertambah 1. Jadinya 1,8 kali 10 pangkat 22 elektron. Oke. Nah, sekarang di sini kita sudah
bahas ya, kuat arus listrik. Karena nggak mungkin dong bahwa dalam suatu dalam suatu rangkaian listrik atau dalam listrik apapun itu tidak ada arus ya kan. Ya walaupun mungkin ada, cuman kalau ketika sudah dihubungkan ya kan pasti ada kemungkinan besar ada arus gitu ya. Karena di sini kita bahas adalah listrik arus ya. Jadi pasti ada arusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum ohmnya. Jadi ingat, sebelum ke hukum ohm kita pasti bicara tentang kuat arus listrik. Nah, sekarang hukum ohm itu apa sih? Oke, hukum ohm ya nanti yang akan jadi dasar dari perhitungan dari perhitungan rangkaian listrik. Kalau tadi untuk arus listrik itu ya emang still easy ya, karena emang cuman membahas tentang kalau definisi arus listrik itu seperti itu. Cuman biasanya yang sering ketemu soalnya ya dalam mungkin dalam ujian atau apapun itu adalah hukum ohm. Cuman jangan serta-merta karena ini sering keluar, terus yang tadi arus listrik tidak sering keluar, kalian jangan sepelekan. Ya, karena bisa jadi guru kalian malah membuat jebakan gitu ya, bahwa kayak misalkan soal seperti itu malah dikeluarin gitu kan. Oke, hukum ohm pencetusnya siapa sih? Nah, inilah dia. George Simon Ohm ya. Nah, mungkin kalau untuk mau mencari biografinya kalian boleh cari ya di Google George Simon Ohm. Nah, ini dia mendefinisikan sesuatu mengenai hukum Ohm gitu ya. Makanya kenapa ini dikenal dengan sebutan hukum Ohm. Jadi sebenarnya dia berteori seperti ini. Jadi hambatan listrik itu sebenarnya definisinya atau didefinisikan gitu ya, atau mau secara terserah ya, ini secara bahasa aja. Didefinisikan sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan antara beda potensial ya, beda potensial dengan kuat arus listrik ya. Kuat arus listrik. So, di sini secara definisi kita bisa bikin secara matematikanya bahwa R itu atau hambatan adalah perbandingan antara V dengan I. So, berarti R sama dengan V per I. Nah, atau dari persamaan ini, biasanya orang sering mengenal hukum Ohm itu lebih ke VIR, karena lebih mudah diingat ya. Nah, VIR. V sama dengan I dikali dengan R. Gitu. Jadi sebenarnya rumusnya yang mau yang mana aja ya sama aja. Karena kan ini cuman perubahan secara matematika saja. Oke, di mana keterangannya? Oke, keterangan jangan lupa. Keterangan. Untuk V itu adalah beda potensial ya. Beda potensial itu adalah satuannya adalah sesuai dengan hurufnya. Oke, sesuai dengan simbol besarannya. Beda potensial itu adalah V. Atau kita bisa bilang dalam Inggris ini this is voltage ya, atau disingkat volt. Voltage, volt, atau disingkat V gitu ya. Jadi sumber tegangan atau beda potensialnya berapa? Sekian volt gitu. Nah, untuk I-nya adalah kuat arus listrik ya. Kuat arus listrik yang dimana satuannya adalah ampere atau A. Kemudian untuk R ini adalah hambatan listrik ya, dimana satuannya adalah ohm, OHM, atau kita kalau bisa dalam tulis simbol adalah tapal kuda ya, seperti ini. Kalau misalkan nggak mesti perfect ya, yang penting biasa mungkin seperti ini aja juga udah cukup. Nah, sekarang kita masuk
masuk ke contoh soal untuk perhitungan dasarnya ya. Oke, jadi ada contoh nih seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Contoh. Oke, contoh nomor 2 ya kita bisa bilang berarti arus listrik mengalir pada suatu kawat penghantar. Nah, ingat ya, di sini soal itu bisa saling keterkaitan. Maksudnya gimana? Misalkan I-nya ini nggak diketahui, bisa aja ada kaitannya dengan Q per T. Itu bisa ya, I itu sama dengan Q per T kan. Jadi I sama dengan Q per T, so bisa aja ternyata misalkan nih total muatan dengan sekian kolom mengalir pada suatu kawat penghantar dalam waktu sekian menit atau sekian detik. Nah, kemudian jika beda potensial ujung-ujung kawatnya adalah sekian volt, nah, tentukan besaran hambatan listrik berapa sih nilainya. Nah, itu bisa dikaitkan seperti itu ya. Jadi ingat, fisika itu saling keterkaitan ya, satu rumus dengan rumus yang lain. Nah, cuman untuk menghafalnya adalah kalian pilih salah satu bentuk yang lebih mudah dihafal aja. Dari saya bahwa kayak misalkan nih, hukum Ohm itu adalah R sama dengan Pi per RI. Nah, atau lebih gampang dikenalnya itu dengan Vir. Nah, kalian apalin Vir-nya aja, that's no problem ya. Oke, karena di sini tidak merubah esensi dari arti R sama dengan Pi per I gitu loh. Cuma beda bentuk aja. Nah, begitu juga untuk misalkan di kawat arus sebelumnya itu I sama dengan Q per T atau mau Q sama dengan I kali T, that's up to you gitu ya. Cuman kalau misalkan saya lebih sukanya I sama dengan Q per T, dan untuk hukum Ohm itu Vir gitu ya. Oke, dari nomor ini, dari contoh yang ini diketahui bahwa I-nya adalah 150. Ingat ya, dalam satuan itu bisa ada awalan. Let's say bahwa kayak misalkan kapasitas flash disk atau kapasitas hard disk ya. Dan ada yang gigabyte, GB, gigabyte, or TB, terabyte. Atau mungkin secara speed internet ya. Mungkin kalau misalkan kalian lihat di layar HP kalian ketika kalian mungkin sedang mengakses internet, ada speednya kan, ada speednya sekian kbps, K-nya sebagai kilobyte per second atau mbps, megabyte per second. Nah, itu kilo, mega, giga, tera itu adalah sebuah awalan ya. Begitu juga untuk mili. Karena depannya ini belakangnya itu bisa berganti. Mili jadi miligram, milimeter, mililiter ya. Terserah, tergantung sama apa sih yang mau diukur gitu. Misalnya beda potensial milivolt bisa gitu ya. Oke, kemudian jika beda potensial ujung-ujung kawat, berarti diketahui adalah V dengan 30 volt. Nah, tentukan besaran hambatan listrik kawat tersebut. Ditanya adalah R. Oke, ya udah kita jawab. Rumusnya adalah Vir, ya kan? Nah, tapi be careful, jangan lupa. Ini satuannya dalam ampere, sedangkan ini miliampere. So, mesti kita rubah. Di mana mili itu always 10 pangkat min 3. Jadi, 150 miliampere itu setara dengan 150 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ya. Kilo 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6 ya. Itu kalian boleh search di Google untuk awalannya berapa apa aja dan berapa aja pangkatnya. Oke, untuk V-nya itu adalah 150 kali 10 pangkat min 3 sama dengan, nah I-nya adalah V-nya kebalik ya. V-nya itu 30 sama dengan I-nya adalah 150 kali 10 pangkat min 3 dikali R. Nah, atau berarti R-nya sama dengan 30 per 150 kali 10 pangkat min 3. That means ini 1, ini 5 gitu ya. Oke, berarti jadinya 1/5 atau kita katakan bahwa nilai R-nya itu adalah 0,2 kali 10 pangkat 3 ohm.
Atau kita bisa bilang bahwa ini setara dengan 0,2 kali 1000. Iya, 200 ohm. Ya, wajar ya. Mungkin hambatan segini gede gitu ya. Ya, wajar kalau dengan 30 volt ternyata arusnya kecil banget nih. Ya, wajar karena logikanya menghambatnya itu yang menghambat aja gede. Makanya yang keluar pun kecil gitu ya. Nah, atau ingat, kalian boleh mengerjakan seperti ini. Misalkan kalian tahu nih rumusnya Vir, ya kan? Terus ditanya itu R. Kalian langsung dari rumus Vir itu, kalian langsung rubah menjadi rumus R sama dengan V per I, itu still possible, no problem. Ya, oke, berarti R sama dengan V-nya 30 per 150 dikali 10 pangkat min 3. Berarti R-nya adalah 0,2 kali 10 pangkat 3 ohm, atau R-nya adalah 200 ohm. Up to you ya. Sama seperti soal sebelumnya ya. Sorry, ada yang untuk Q ya. Untuk yang yang sebelumnya, nomor contoh soal yang pertama. Sebenarnya kan kita tahu bahwa misalkan kita mau nyari Q sama dengan N kali QE, tapi ternyata I-nya kan Q-nya belum ada nih, ya kan? Pakai rumus I sama dengan Q per T. Nah, di mana Q ini sama dengan I kali T kan kalau secara secara matematis, maka kita masukkan nih. Sehingga I dikali T sama dengan N dikali QE. So, bisa kita bilang bahwa QE itu sama dengan I kali T per N. Ya, sorry, N-nya ya, kan kita mau nyari N-nya ya. Berarti N sama dengan I kali T per muatan elektron. Sehingga nanti kalian bisa langsung ngerjain pakai rumus ini aja nih. Nah, tapi ingat, rumus ini bukan wajib dihafal. Karena apa? Belum tentu semua soal yang akan kita keluar atau guru keluarkan itu belum tentu seperti ini. Jadi rumus-rumus yang kayak gini itu sebenarnya nggak wajib dihafal. Makanya mungkin kalau kalian search rumus di Google atau mungkin kalian punya rangkuman atau punya buku rumus gitu ya, itu jarang banget. Pasti tidak ada yang menginput ini. Karena apa? Ya emang jarang ditanyakan gitu ya. Palingan yang ditanyakan itu adalah I sama dengan Q per T. Makanya bisa ada Q sama dengan I kali T. Ya itu wajar. Karena emang soal atau rumus dasar yang dipakai itu adalah ini. Untuk yang sampai ke sini itu jarang banget. Ya. Oke, kalian mesti hati-hati ya. Nah, sekarang masih terkait dengan hambatan ya. Oke, jadi hambatan itu kan pasti ada bahannya ya. Jadi nggak serta-merta bahwa kayak misalkan kita bikin hambatan itu asal aja bikin besar hambatannya itu dari mana, logam apa, ya kan? Karena kayak misalkan kita membuat kabel listrik itu aja kayak menggunakan logam tertentu. Nggak mungkin dong kayak misalkan kita menggunakan logam yang tidak dapat menghantarkan listrik, ya nggak boleh. Ya walaupun sebenarnya hambatan itu menggunakan untuk menghambat, tapi ingat hambatan listrik itu tugasnya itu bukan sebagai penghambat total, tapi supaya biar kalau misalkan kalau misalkan nih harusnya mungkin keluar arusnya sekian, nah dia mengecilkan seperti itu ya. Tapi sebenarnya ya definisi dasarnya ya kalau ada hambatan pasti kemungkinan besar untuk V dengan I-nya pasti ada arus gitu ya, ada tegangan. Oke. Nah, di mana kan pasti terbentuk dari logam ya untuk hambatan tuh. Nah, jadi pasti di mana logamnya itu enggak tidak benar-benar kalau walaupun kawat ya, kawat tuh walaupun kecil itu kan pasti punya luas penampang ya karena bentuknya silinder. Oke, jadi di sini apa sih kaitannya? Nah, oke. Jadi ini kalau dikaitkan dengan rumusnya itu adalah R sama dengan rho kali L per A. Nah, di mana? Jadi ternyata kalau misalkan kita membuat hambatan dari suatu kawat yang mempunyai panjang, terus luas penampang, terus hambatan jenis ya. Kalau di sini bukan massa jenis ya, tapi hambatan jenis. Nah, itu punya nilai hambatan tersendiri. Oke, jadi di sini keterangannya saya tambahin bahwa rho itu adalah
hambatan jenis ya. Hambatan jenis yang mempunyai satuan adalah ohm kali meter ya. Kemudian untuk L itu adalah panjangnya ya dengan satuan meter, dan A itu adalah luas ya. Adalah luas dari luas penampang ya, luas penampang. Oke. Luas penampang satuannya adalah meter kuadrat. So ini kalau kita bicara satuan, rho kali meter per meter kuadrat ini habis. Makanya sisanya adalah rho. Dan untuk satuan hambatan jenis adalah rho meter. Nah ini bisa kita turunkan lagi. Wah, turunin apaan tuh? Turunin satuannya. Nah misalkan kita tahu bahwa sebenarnya kan luas penampang ini kan berbentuk lingkaran ya luasnya. Maka bisa kita bilang bahwa A itu adalah ya pi r kuadrat. Oke, pi r kuadrat. Kalau kita masukkan, what happen? Ya, R sama dengan rho kali L per pi kali r kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ada rumus baru nih kalau misalkan A-nya bila diketahui R-nya. Tapi ingat, secara fisik kalau emang nggak mau banyak rumus, ngapalin rumus ya harus hafalin rumus dasarnya aja. Karena kan sebenarnya untuk A ini kan kita bisa cari ya berdasarkan rumus luas lingkaran. Nah kemudian bisa diturunin lagi tidak? Bisa dong. Kenapa? Misalkan kita tahu bahwa jari-jari itu adalah setengahnya diameter. So, kalau misalkan kita turunkan, berarti kalau misalkan R kuadrat, jadi sama-sama dipangkatin 2 nih misalkan. Pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan. Maka sebenarnya R kuadrat itu setara dengan ya 1/4 D kuadrat. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke sini, maka jadinya R sama dengan rho kali L per V kali 1/4 D kuadrat. Atau jadinya adalah R sama dengan rho dikali 4L per PD kuadrat. Seperti itu ya. Jadi itu kalau rumus kalau diturunin ya makin banyak emang. Makanya kenapa kalau mau ngerti fisika, kalian kalau ngapal rumus ya jangan ngapal rumus banyak-banyak gitu. Jadi misalkan kalian hafal rumus dasarnya aja, rho sama dengan R sama dengan rho kali L per A, seperti itu. Nah, nanti misalkan A-nya belum ada, ya cari dulu gitu ya. Nah, kalau A-nya belum ada, ya cari gitu. Karena kan A itu rumusnya pi r kuadrat. Misalnya kan dikasih tahu diameter, ya udah jari-jari itu kan setengah diameter. Tinggal masukin aja. Misalkan diameternya 10, jadi jari-jarinya 5. Masukin R-nya 5. Ya, jadi biar nggak perlu repot-repot. Jadi kalau kita mau ngerjain, ya biar nggak kebanyakan ngapal rumus jadi. Atau kalau misalkan kalian mau turunin rumus ketika mengerjakan itu nggak apa-apa. Tapi jangan hafal rumus jadi yang kayak gini ya. Ini tidak direkomendasikan. Seperti ini juga tidak direkomendasikan ya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk soal R sama dengan rho kali L per A ya, kalau ini kita kaitkan dengan nanti soalnya itu kan berdasarkan soal hitungan ya bisa tinggal kita masukin aja. Nah, tapi biasanya ini soal ketemu soal itu adalah membandingkan. Misalnya nih, saya punya hambatan dengan panjang sekian dan A-nya sekian dengan hambatan jenis sekian. Kalau misalkan hambatan jenisnya digedein atau L-nya digedein atau A-nya yang digedein, begitu juga sebaliknya ya, atau diperkecil, apa sih yang akan terjadi dengan besar hambatannya? Nah, jadi berdasarkan rumus yang si R sama dengan rho kali L per A, ini kita bisa relate. Nah, yaitu adalah ini jadi kalau mengerjakan secara teoritis ya. So, R itu ada hubungannya atau related to rho, R itu related to L, dan R itu berkaitan dengan 1/A. That means apa? Jadi ini bisa kita katakan bahwa sebenarnya ini R itu sebanding dengan, artinya apa kalau sebanding? Ketika ininya diperbesar, maka R-nya itu akan diperbesar juga. Selesai bahwa ini perbesar 2 kali, maka si ini akan terbesar 2 kali.
Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau diperkecil ya udah berarti ini diperkecil ya ini pasti diperkecil. Nah, kemudian untuk R dengan L, maka R sebanding dengan L atau berbanding lurus ya kalau kita bisa bilang. Sebanding dengan L. That means ketika ini up, maka ini akan up. Nah, ketika ini down, maka akan down R-nya. Nah, kemudian untuk R-nya yang dengan 1/A, that means bisa kita katakan bahwa R itu berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik dengan A. So, apa yang terjadi ketika A-nya diperbesar? Maka si R-nya ini akan diperkecil. Bagaimana kalau A-nya diperkecil? Ya, R-nya akan diperbesar. Ya. Jadi, kalau dikaitkan seperti itu. Nah, ini bisa dikaitkan lagi, misalkan contoh diketahui jari-jari ataupun diameter. Nah, ini bisa kita relate lagi ya. Si ini kalau A itu adalah rumusnya PR kuadrat atau A itu sama dengan 1/4 PD kuadrat. Nah, di sini kita bisa relatekan lagi A sebanding dengan R kuadrat, A itu sebanding dengan D kuadrat. That means apa? Ketika A-nya diperbesar gitu ya. Nah, tapi ini bacanya adalah berarti A sebanding dengan kuadrat R. Jadi tetap tulisnya adalah R kuadrat ya, bukan R saja. Begitu juga untuk yang A dengan D, sebanding dengan D kuadrat. Nah, jadinya efeknya apa? Nah, kalau ini secara hitungan berarti ketika ini naik, maka ini naik. Ya kan? Ini pun juga sama. Cuman apa? Kalau di sini 2 kali, maka di sini 4 kali. Karena kuadrat. Kalau di sini 3 kali, ya, di sini 3 kali, maka di sini akan 9 kali. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa terjadi ketika down? Ya sama, ketika down-nya ya berarti ini akan down. Ini pun juga kalau down, ini akan down. Jadi kalau misalkan dapat kita katakan bahwa kalau supaya kita mendapatkan hambatan yang tinggi, kita butuh rho yang tinggi, L yang besar, dan A yang kecil. Gitu. Untuk mendapatkan A yang kecil, maka kita butuh jari-jari yang kecil atau diameter yang kecil. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau butuh R yang besar, ya tinggal lihat aja panahnya. Kalau ini besar ya berarti ini besar. Nah, kemudian kalau ini besar, ini besar. Ternyata kalau ini besar, maka ini kecil. Supaya ini kecil, maka ini harus yang besar. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, lanjut. Masih ada kaitannya dengan hambatan ya. Masih ada kaitannya dengan hambatan. Apa nih? Nah, kita tahu bahwa sebenarnya hambatan itu terdiri dari logam. So, di mana logam itu ketika kita panaskan, dia akan memuai, gitu kan? Nah, berarti kalau misalkan kita panaskan, kalau kita muaikan, maka makin panjang dong, ya kan? Nah, kalau kita kaitkan, apa sih? Nah, ini membahas topik yang agak sedikit berbeda ya. Nah, kita tahu bahwa untuk RT itu sama dengan R0 ditambah delta R. Nah, jadi di mana untuk delta R-nya itu adalah R0 dikali alfa dikali delta T. Sebenarnya rumus ini mirip itu dengan L ya. LT sama dengan L0 tambah delta L, dengan delta L adalah L0 kali alfa kali delta T. So, kalau misalkan mereka berdua bersatu, apa sih yang akan terjadi? Nah, RT sama dengan R0 ditambah delta R. Nah, RT sama dengan R0 ditambah R delta R itu setara dengan R0 kali alfa kali delta T. That means berarti RT sama dengan R0-nya kita keluarkan. Sehingga jadinya 1 ditambah alfa kali delta T. Ya, jadi terserah kalian mau pakai rumus yang mana nih. Kalian mau pakai rumus dasar 2 dasar yang ini, ya kan? Kalau delta R-nya belum ada, baru cari dulu, baru kita hitung. Atau mau pakai rumus yang jadi ini, up to you ya.
Kalau saya sih lebih condong ke sini. Cuman kalau mungkin sering biasa ngerjain ya, mungkin nanti secara tidak langsung yang bawah akan apa ya. Oke. Jadi untuk ini hambatannya, ini kondisi akhir gitu ya kalau kita bisa bilang. Ini adalah hambatan setelah dipanaskan ya. Setelah dipanaskan ini adalah hambatan awalnya. Ini adalah perubahan hambatannya. Dan ini adalah koefisien suhunya, dan delta T adalah perubahan suhu ya. Oke, jadi ini perubahan suhu ya, perubahan suhu dengan satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian untuk ini adalah satuannya ini adalah koefisien suhu ya. Atau kalau di pemuaian koefisien muai. Koefisien suhu yang satuannya adalah per derajat Celcius. Ya, per derajat Celcius. Nah, kalau untuk delta R-nya ya ini adalah kalau delta R itu adalah perubahan ya, perubahan hambatan. Perubahan hambatan, that means berarti ya tetap aja satuannya hambatan adalah ohm ya. Nah, untuk R ini adalah hambatan awalnya, satuannya juga ohm. Kemudian untuk ini adalah hambatan akhir ya, hambatan akhir atau hambatan setelah perubahan suhunya. Hambatan akhir ya satuannya juga tetap sama kan, satuannya adalah ohm juga, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Oke, so ini bakal saya hapus ya. Nah, cuman untuk model soal itu jarang banget kalau misalkan sampai ke yang R yang ini ya. Kalau misalkan dinaikkan atau diturunkan suhunya, karena jarang sekali. Tapi ingat, walaupun jarang ya setidaknya ini adalah sebuah materi yang asalnya, yang basicnya gitu loh. Nanti kalau masalah soalnya keluar seperti apa, ya kita nggak tahu gitu ya. Yang penting kalian harus dasar tahu basicnya apa, rumusnya apa, dan pemahaman konsepnya itu apa gitu ya. Oke, contoh lagi. Diketahui dua buah kawat ya dari bahan yang sama. Panjang kawat kedua 2 kali panjang kawat pertama, sedangkan diameternya setengah kali diameter kawat pertama. Hambatan kawat pertama 10 ohm. Oke, berarti diketahui yang paling gampang adalah ingat, karena kawatnya sama berarti hambatan jenisnya sama. So kita bisa bilang bahwa rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan rho. Ya, jadi sesuatu nilai gitu ya. Cuman kita nggak dikasih tahu nilainya berapa. Jadi misalkan nilainya 4 ya sama-sama 4 semua. Panjang kawat kedua 2 kali. Berarti L2 sama dengan 2 kali panjang kawat pertama. L2 sama dengan 2L1. Atau kita bisa bilang 2L. Ya. Jadi kita bisa bilang L1-nya tuh L. Nah, kemudian sedangkan diameternya itu setengah kali diameter kawat pertama. Jadi D2 itu adalah setengah D1. Nah, kemudian dengan R1-nya adalah 10 ohm, yang ditanya adalah besar hambatan kedua, itu berapa? Nah, ingat, ini ada beberapa konsep pengerjaan ya. Yang pertama adalah secara rumusnya ya. Jadi dijawab bahwa misalkan, ingat, ini kan membandingkan ya. Ingat, ini kan membandingkan. So, tinggal kita bilang aja R1 per R2 ya, R1 per R2 sama dengan rho 1 kali L1 per A1 per rho 2 kali L2 per A2. Nah, ingat, di sini kita punya rho-nya sama. So, sebenarnya dari awal ini kita bisa coret. Karena dianggap tidak mempengaruhi. Ingat, dalam perbandingan, kalau dia tetap, ya, tidak mempengaruhi. Oke, nah, R1-nya 10, R2 sama dengan. Nah, ini kan ingat ya, ini kalau misalkan kita rubah secara matematis bahwa L1 per A1 dibagi dengan L2 per A2 itu sama dengan L1 per A1 dikali A2 per L2, maka jadinya L1 kali A2 per A1 kali L2 kali A1 ya. Jadi nanti yang kita masukkan adalah langsung value-nya seperti ini.
Oke, jadi L1-nya adalah L ya per L1 dikali A2 ya. Dikali A2. A2-nya itu apa? Nah, ingat ya. Untuk A ini rumusnya adalah pi R kuadrat ya, pi R kuadrat. Nah, sebenarnya di sini kalau kita kaitkan ya, atau mungkin kita tulis dulu aja ya. Oke, bentar. Karena kan ini jadinya langsung aja bahwa ini jadinya L1 kali A2 per L2 kali A1. Nah, ini kita lanjut ke sini. 10 per R2 sama dengan L1 dikali pi R2 kuadrat per L2 dikali pi kali R1 kuadrat. Nah, pi ini adalah sebuah konstanta ya, yang nilainya 22/7 atau 3,14. Ingat, pi di sini pendekatan ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ukurannya ternyata di sini diketahuinya ternyata diameter. Nah, sekarang kalau misalkan secara kita gambar lingkaran ya. Misalkan gambar lingkaran. Kemudian kalau lingkaran ini punya diameter 10 ya. Panjangnya dari sini 10. Berarti jadinya 5. Apa yang akan terjadi kalau misalkan saya perbesar 2 kali? Alias berarti ini ke sini 20. Berarti jari-jarinya 10. Nah, walaupun sebenarnya jari-jari itu setengah kali diameter, atau diameter itu 2 kalinya jari-jari, bisa kita katakan bahwa diameter sama jari-jari itu saling mengikuti. Jadi kalau jari-jarinya jadi setengah, maka kita bisa bilang diameternya jadi setengahnya. Ya. Oke. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa R2 itu sama dengan setengah R1. Nah, jadi tinggal kita masukkan 10 per R2 sama dengan L1 itu adalah L dikali R2 itu adalah setengah R1 kuadrat gitu ya. Atau ini kita bisa bilang namanya setengah R gitu ya. Setengah R kuadrat per L2 itu adalah 2L ya, 2L. Nah, untuk R1 itu adalah R kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa ya, ini dalam kurung, karena biasanya paling sering kejadian adalah matematika kalau nggak di dalam kurung, setengahnya nggak dipangkatin 2. Oke, 10 per R2, so ini sama-sama kita coret L-nya. Nah, berarti ini kan jadinya sama dengan per 2R kuadrat, ini 1/4 R kuadrat. Nah, kemudian kita coret nih. Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa di sini adalah 10 per R2 sama dengan 1/8. Berarti R2 sama dengan 80 ohm. Nah, ternyata kalau misalkan kawatnya kita panjangkan 2 kali dengan diameternya kita kecilkan setengah atau dikecilkan 2 kali atau jadi setengah kalinya, maka kalau pertamanya 10 ohm jadi 80 ohm. Seperti itu ya. Nah, ini sistem pengerjaan pertama. Pengerjaan kedua seperti apa? Nah, sistem pengerjaan 2 ini kan ingat, ini berdasarkan rumus yang kita masukkan, kita bandingkan. Nah, kita tahu bahwa secara rumus ini kita tahu bahwa R itu kan sebanding ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ini saya tulis ulang lagi bahwa R itu sebanding dengan L, R itu sebanding dengan rho, dan R itu sebanding dengan 1/A. Nah, tapi kenyataannya dari 3 variabel ini yang mempengaruhi mempengaruhi nilai R untuk soal ini adalah L dan A-nya saja, karena rho-nya tetap. So, ini kita nggak usah pakai. Kita pakai tuh 2 ini aja. Nah, ingat, ini kan berbandingan terbalik. L-nya itu berbanding lurus, dan A-nya tuh berbanding terbalik. So, di sini langsung kita bisa bikin formulanya. Ya, formulanya berdasarkan teori yang kita punya. R1 per R2 itu akan sama dengan L1 per L2, karena kan sebanding ya. Jadi kalau R1-nya di atas, L1-nya di atas. Kalau R2-nya di bawah, ya L2-nya di bawah. Tapi untuk A tidak, kebalik.
So, di sini karena ingat ya, ini kan rumusnya kali semua ya. Jadi makanya di sini dikali. Nah, A-nya kebalik. Jadi harusnya A1-nya di atas jadi di bawah, A2-nya harusnya di bawah jadi di atas. Ya udah, dengan teori seperti ini tanpa kita masukkan rumusnya, tanpa perlu kita coret-coret, kita sudah punya formula seperti ini yang sama seperti ini kan. Nah, tuh. Ini sama ya dengan yang ada di sini. Jadi di sini kita bisa lebih cepat lagi tanpa kita harus misalkan ini pembagian jadi perkalian atau mungkin ada yang perlu dicoret seperti itu ya. Nah, lanjutannya pengerjaannya seperti ini. Ya, balik lagi ke sini. Ya. Nah, tahap-tahap selanjutnya setelah ini ya ini ke bawah. Ada lagi nggak cara pengerjaan pertama? Cara lagi. Ini cara 1 ya. Nah, ini cara 2. Ada cara 3. Gimana? Cara ketiga ini menggunakan secara teoritis juga sama seperti yang di sini. Nah, cuman bedanya adalah kita langsung. Karena apa? Kita tahu bahwa tadi sebelumnya saya bahas kalau misalkan ininya 2 kali berarti sama-sama 2 kali kan? Nah, oke. Nah, di sini berarti kita tahu bahwa R itu sebanding dengan L, R itu sebanding dengan P, arrow, dan R itu berbanding terbalik dengan A atau setara dengan super A. Nah, ini tidak kita ikutkan, yang hanya kita ikutkan yang atas sama yang bawah. Nah, di sini ternyata panjangnya kan 2 kali. Oke, ini 2 kali. So, kita bisa bilang bahwa R-nya akan jadi 2 kali. Jadi kalau misalkan ini awalnya 10, misalkan anggap aja ini yang nggak ikut, ini nggak ikut, ini nggak ikut, maka jadinya 20. Nah, ternyata kan ini diperkecil 2 kali. Ya, ini setengah kalinya si A-nya. Nah, karena berbanding terbalik harusnya dibagi 2, maka dikali 2. Jadinya ini adalah 2 kalinya. Nah, tapi ingat, ini lihat, ini adalah diameter. So, nggak bisa kita bilang seperti ini. Kita kaitkan lagi dengan rumus A sama dengan Pi R kuadrat. Nah, di mana ini A itu sebanding dengan R kuadrat. Nah, ingat teorinya. Kalau misalkan diameternya diperkecil 2 kali, maka jadinya akan diperkecil 2 kali juga. So, kalau ini setengah kali, jadinya ini akan 1/4 kali. Karena kan ini senilai ya, senilai. Jadi kalau ini setengah, ya berarti ini diperkecil 2 kali, ini akan diperkecil 4 kali karena pangkat 2 ya. Nah, dengan A-nya ini jadi diperkecil atau jadi 1/4 kalinya, maka di sini jadinya 4 kalinya. So, di sini kita bisa dapat totalnya. Totalnya gimana? Ternyata totalnya itu, ingat ya, kan ini kan perkalian ya, atau perbandingan. Jadi perbandingan itu tidak ada tambah kurang. Nah, totalnya adalah 2 kali dikali 4 kali. Jadi totalnya itu adalah 8 kali. So, R2-nya adalah 8 kali R1. Atau R2-nya adalah 8 kali 10 sama dengan 80 ohm. Terserah, boleh seperti itu ya. Nah, jadi dasarnya itu juga nanti sebenarnya ini sebelum kesini ya harus tahu dulu berapa kalinya. Jadi kalau misalkan kita bicara angka, misalkan nih di awal dikasih tahu panjangnya sekian, 10. Ternyata jadi 2 kali jadi 20. Nah, yang kalian masukkan di cara ketiga adalah perkaliannya atau kelipatannya. Bisa dikali 2 atau dibagi 2 atau dibagi 2 itu sama dengan dikali setengah. Seperti itu ya. Nah, seperti inilah contoh soal yang still possible ya. Jadi kalau untuk soal versi satunya adalah tinggal kita masukkan R sama dengan rho kali L per A. Tapi versi keduanya adalah membandingkan. Ya, membandingkan kalau panjangnya dirubah atau luasnya dirubah atau hambatan jenisnya pun dirubah. Dan yang akan menghasilkan hambatan yang berbeda juga. Tapi nggak wajib berbeda juga ya, karena kalau misalkan kita rubah ternyata misalkan rho L dan A-nya kita rubah malah
jadinya 1 kali, itu bisa ya kan jadinya tidak berubah. Maksudnya tidak berubah gimana? Contoh, kalau misalkan ini ya, ini kan 8 kali. Misalkan di sini saya kasih faktor, di sini ternyata row-nya saya kecil 1/8 kali nih, atau diperkecil 8 kalinya. Otomatis kan ini jadi 1/8 kalinya dong. Nah, ini totalnya jadi 1 kali. 2 kali 1/8 kali 4. Nah, jadinya 1 kali. That means apa? Ya, ini bisa bilang bahwa R2 sama dengan R1, sama dengan 10 ohm. Misal ya, misal. Jadi bisa aja kejadiannya ternyata mau dirubah segala macam, itu ujung-ujungnya useless gitu loh. Pengen ngerubah tapi malah jadi tidak berubah. Gitu ya. Oke. Nah, kita sudah bahas untuk hambatannya.